Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfaulia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang lelaki di Balikpapan tega membakar istrinya hingga menyebabkan korban meregang nyawa. Puluhan mahasiswa bersama supir truk berdemonstrasi mengkritisi kinerja anggota DPRD Berau. Penyaluran BBM bersubsidi di Penajam Pasir Utara menggunakan Fuel Card 2.0. Rumah di Jalan Dr. Sutomo, Karangrejo, Balikpapan Tengah, Selasa siang didatangi sejumlah polisi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang ibu rumah tangga bernama Uti Anggraini. Korban tewas karena diduga dibakar oleh suaminya sendiri. Pelaku berinisial YS mencoba bunuh diri usai membakar istrinya. Tetangga korban menyatakan awalnya sempat mendengar ribut-ribut di rumah tersebut. Mereka pun berusaha menolong korban, tetapi mereka terpaksa meninggalkan rumah tersebut saat melihat suami korban keluar dari dalam kamar dengan memegang senjata tajam. Nah ternyata si suaminya itu keluar dari kamar ngelihat bawa parang ya kan, jadi aku langsung lari keluar. Karena kan aku takut kalau mamanya aku ditusuk juga ya kan, karena jadi sebenarnya istrinya minta tolong sama aku, Aceh minta tolong, aku panas badanku, dia bilang, jadi aku kenapa, karena ya mungkin karena cemburu kan, kita nggak tahu yang urusan rumah tangganya orang ya kan. Nah jadi aku langsung lari keluar, jadi aku nggak tahu lagi kronologisnya. Polisi menyatakan peristiwa itu diawali adu mulut antara suami dan istri, hingga akhirnya korban diduga dibakar oleh suaminya sendiri. Dugaan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh cekcok antar suami istri yang terjadi di Jalan Dr. Sutomo, Karangrejo, Balikpapan Tengah. Kemudian sementara korban masih dirawat di rumah sakit dan termasuk suaminya yang diduga melakukan penganiayaan juga masih dirawat di rumah sakit. Inisial korban inisial UA dan suaminya inisialnya YS. Sejauh ini polisi masih kesulitan mendapatkan motif pembakaran karena suami korban masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka bakar dan luka sayatan di tangan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Detik-detik mobil pickup menabrak penyapu jalan terekam kamera pengawas di depan kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda. Peristiwa tersebut seketika menggegerkan warga dan korban secepatnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kanit Laka Lantas Polresta Samarinda, Ibtu Heni Merdekawati menyatakan, kecelakaan ini terjadi karena supir pickup bernomor polisi KT8827MI tidak melihat dengan jelas aktivitas penyapu jalan di malam itu. Saat ini pengemudi tersebut masih berada di rumah sakit untuk mendampingi korban yang ditabrak. Tapi namanya pejalan kaki masih nggak kerosok. Kronologinya sebelum terjadi laka lantas mobil pickup yang dikemudikan oleh saudara H datang dari arah RM Mata Dinata menuju ke Jalan Gajah Mada. Setibanya di TKP, tepatnya di depan
truk ATM, pengemudi mobil tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki yang sedang menyapu di jalur sebelah kanan. Karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah laka lantas tersebut. Nah, sementara dari pihak pengemudi masih berusaha untuk ada rasa empati ya, jadi dia menungguin korban di rumah sakit. Meski sopir pickup bertanggung jawab atas kecelakaan ini, namun polisi tetap bertindak tegas. Pengemudi tetap dijatuhi sanksi dan mobilnya tetap ditahan di kantor polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perbukitan di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda, Selasa dini hari longsor. Satu rumah rusak berat akibat tertimpa material longsor. Untunglah penghuni rumahnya tidak terluka. Selasa siang, BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup sudah menurunkan sejumlah peralatan guna menyingkirkan material longsor. Pemilik rumah menyatakan longsor ini terjadi usai diguyur hujan. Musibah itu diawali suara gemuruh dari perbukitan dan disusul ambrolnya sebagian bangunan yang mereka huni. Penghuni rumah selamat dari musibah ini karena saat longsor mereka masih terjaga dan berada di ruang lainnya. Mau istirahat kan, sudah ada hujan, tidak tahunya sudah itu kedengaran angin, kayak angin itu nah. Tidak tahunya lampu mati langsung ke rumah rebah itu. Rumah rebah ya? Iya. Untuk yang kerusakan sendiri daerah mana Pak? Bagian mana? Kerusakan sendiri itu di ruang tamu sama di dapur itu yang samping itu. Rusak berat atau gimana Pak? Ya kalau dapur sama ya berat. Rusak berat Pak ya? Pak, untuk kondisi keluarga sendiri pada saat kejadian gimana Pak? Kalau kondisi keluarga aku kan cuma sama anakku aja. Iya. Jadi pas waktu itu masih belum tidur. Oh, belum tidur ya? Belum. Nah, jadi Masih- sempat menyelamatkan diri gitu Pak ya? Ya alhamdulillah masih Sempat selamat menyelamatkan. lah. Oke. Melihat situasi di lapangan, BPBD Samarinda mengimbau warga lebih waspada karena longsor susulan sangat mungkin terjadi. Tim ini akan bekerja cepat menyingkirkan material longsor dan akan membuat penahan di bawah bukit agar longsor tidak meluas. Jadi anggota tim dari BPBD menurunkan satu unit Eksa dan mesin Sinso untuk pemotongan pohon-pohon. Pak, melihat kondisi longsor ini ada potensi nggak ada susulan kembali atau gimana Pak? Kalau lihat dari secara visual kita ini bisa juga akan terjadi susulan karena ini makanya kita untuk pengamanan sementara kita buatkan drainase supaya tidak merambat ke rumah warga. Ke rumah warga Pak ya? Lewat tengah hari, material longsor belum sepenuhnya bisa disingkirkan karena jumlahnya cukup banyak dan peralatan yang digunakan masih minim. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang lelaki di Balikpapan tega membakar istrinya hingga menyebabkan korban meregang nyawa. Puluhan mahasiswa bersama supir truk berdemonstrasi mengkritisi kinerja anggota DPRD Berau. Penyaluran BBM bersubsidi di Penajam Pasar Utara menggunakan Fuel Card 2.0.
Ketegangan mewarnai unjuk rasa mahasiswa dan supir truk di Kabupaten Berau Selasa siang. Ketegangan dimulai saat pedemo berusaha menerobos barikade polisi yang menjaga pintu masuk gedung DPRD. Akan tetapi upaya tersebut digagalkan. Baju biru, tandai dia baju biru tadi. Ada 4 tuntutan yang diajukan pedemo kepada DPRD. Di antaranya yakni meminta kerja DPRD lebih transparan, DPRD diminta lebih disiplin dan bersikap tegas saat memantau pemberlakuan perda. Pedemo meminta agar DPRD mencabut perda tentang penanggulangan bencana. Para wakil rakyat diminta turun memantau langsung penyaluran BBM bersubsidi agar para supir tidak kesulitan mendapatkan BBM. Namun kenyataannya keluh kesah para sopir di Kabupaten Berau. Betul. Keluh kesah bergaleng. Bahwasanya hari ini dalam pelayanan transparansi kinerja DPRD Kabupaten Berau itu tidak transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap ada perda yang dibuat itu tidak ada uji publik terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita meminta atau mendesak DPRD Kabupaten Berau untuk mencabut serta mengevaluasi perda tentang penanggulangan bencana daerah. Dan yang terakhir, kita meminta DPRD Kabupaten Berau untuk segera mengatasi terkait dengan kelangkaan BBM yang ada di Kabupaten Berau. Beberapa anggota DPRD yang turun menemui pedemo membenarkan semua tuntutan pedemo. Mereka berjanji berupaya maksimal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Jarang pembentukan peraturan daerah itu ada, namun kemudian yang ketiga, apa yang dikeluhkan oleh adik-adik mahasiswa dan perwakilan pada forum supir ini, ya memang saat ini memang seperti itu kondisinya, gitu loh ya. Artinya kan kemarin ada RDP komisi gabungan, ya, waktu itu saya juga hadir dan saya juga memberikan pernyataan keras akan hal yang kembali disampaikan oleh forum supir ini dan adik-adik mahasiswa. Unjuk rasa ini berakhir damai, pedemo membubarkan diri usai menyampaikan tuntutannya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kenapa, Pak? Video yang tengah viral di Samarinda ini merekam saat sebuah mobil menurunkan seorang wanita di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani. Wanita bernama Nurul Fitriani itu dibawa ke rumah sakit setelah minta bantuan dievakuasi ke rumah sakit untuk melahirkan. Suasana rumah sakit geger setelah tim medis memastikan Nurul tidak hamil. Perutnya membesar setelah diganjal bantal. Ia berbuat seperti itu agar dikasihani dan diberi uang oleh warga. Kesal pada sikap Nurul, relawan dan warga di Samarinda mendatangi kediamannya di Jalan Lambung, Mangkurat. Di hadapan suaminya, relawan dan warga meminta Nurul tidak mengulangi perbuatannya. Tapi kan orang lain tidak boleh jadi korban. Tapi kan kejadian kayak gitu kan sering kan. Nih, saya lihatkan ya. Paling enggak dengan kita menyampaikan ke suaminya dan suaminya tadi menyampaikan bahwa kaget dia tidak tahu kelakuan istrinya di luar. Harapan saya ini adalah yang terakhir dan tidak terjadi lagi baik dengan orang yang sama ataupun dengan orang yang berbeda. Orang Samarinda ini jiwanya semuanya jiwa penolong gitu loh. Jadi kalau ada kejadian, ada TKP, mereka langsung bahu-membahu untuk membantu orang. Cuman kalau kejadian-kejadian kayak gini kan kasihan, akhirnya jiwa menolong tadi ketika ada orang yang benar-benar kesulitan, orang males gitu loh. Nanti takutnya di-prank kayak saya gini. Apa sih Bu yang diminta oleh Ibu ini kebanyakan Bu yang Ibu terima laporannya apa? Yang saya dengar yang diminta adalah uang. Yang penting dikasih uang 50-100 orang ini sudah kembali sehat. Adanya hidup ya kasihan itu suami. Nurul diperingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya karena dinilai meresahkan. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Makasih.
Monyet-monyet liar yang kerap masuk permukiman di Juanda 4, Kelurahan Air Hitam, Samarinda ini makin meresahkan. Keresahan warga kian bertambah karena monyet liar tersebut mulai merusak taman, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan. Relawan Samarinda Animal Rescue yang dimintai bantuan mencoba menangkap monyet liar ini dengan kandang jebak. Di tahap awal, kandang jebak yang dipasang relawan 2 kandang. Agar monyet tersebut cepat tertangkap, di kandang jebak itu diberi umpan buah-buahan. Jadi kami menerima laporan adanya beberapa monyet pengganggu di daerah Juanda 4. Jadi kita hari ini kita respon, kita lakukan pemasangan kandang jebak. Nah selanjutnya nanti ada rencana-rencana lain yang akan kita lakukan. Sementara ini kita pasang dulu kandang jebak di sini. Ada berapa kandang yang dipasang? Ini sementara 2 dulu. 2 dulu ya? Nah, 2 dulu. Nah, informasi warga sudah berapa lama monyet pengganggu ini masuki permukiman? Cukup lama. Jadi mungkin sudah ada 3 minggu yang lalu, karena ini sudah mulai meresahkan, artinya mengganggu juga merusak tanaman-tanaman, sehingga warga berinisiatif untuk meminta kita melakukan evakuasi. Kemunculan monyet liar ini sudah cukup lama. Awalnya warga tidak merasa terganggu, namun belakangan kemunculannya makin meresahkan. Beberapa pengendara sepeda terjatuh dan terluka akibat ulah monyet liar tersebut. Mulai akhir-akhir ini agak nakal dia, sering nyakar-nyakar mobil, gigiti spion, terus sampai nyopoti spion juga ada. Nyopoti spion berarti? Ya, terus kadang-kala bikin kaget orang yang berjalan. Beberapa kali kan sampai jatuh dari motor itu. Setiap kali kemunculan monyet ini jam berapa Pak RT? Biasanya? Biasanya itu pagi sama sore. Pagi sama sore ya? Pagi sore. Biasanya sih keliling dia, rutenya itu. Keliling ya? Nah kalau di daerah sini sih biasanya sore seringnya. Monyet liar itu biasanya muncul pagi dan sore. Mereka berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Belum diketahui secara pasti sebab monyet ini berkeliaran di permukiman. Dugaan sementara habitat monyet ini menyempit akibat perambahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang lelaki di Balikpapan tega membakar istrinya hingga menyebabkan korban meregang nyawa. Puluhan mahasiswa bersama supir truk berdemonstrasi mengkritisi kinerja anggota DPRD Berau. Penyaluran BBM bersubsidi di Penajam Pasar Utara menggunakan Fuel Card 2.0. SPBU Nipah-Nipah ini merupakan salah satu SPBU di Kabupaten Penajam Pasar Utara yang menerima pembelian BBM bersubsidi melalui Kartu 2.0 atau Fuel Card 2.0. Untuk memastikan transaksi tersebut berjalan lancar, pelaksana tugas Bupati Hamdam Selasa siang mendatangi SPBU tersebut. Hamdam menyatakan kartu tersebut dibagikan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Nantinya pemerintah kabupaten bersama DPRD, polisi, dan TNI akan memantau ketat layanan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kartu. Jika ditemukan pelanggaran, mereka akan bergerak cepat untuk memberikan tindakan.
Jadi ini masih kosong nih tadi ya? Itu baru diisi. Terus kalau habis deposit. Nanti di saat konsumen datang, ternyata plat dia tidak sesuai dengan plat yang dibawa kartunya, tidak akan dilayani. Alhamdulillah tadi dengan Pak Ketua kita sudah melonsing ya, yang dulu memang menjadi tuntutan masyarakat kepada kita bagaimana kita ini memberikan jaminan bagi masyarakat kita untuk mendapatkan haknya untuk memperoleh BBM bersubsidi. Ya. Hari ini harapannya mudah-mudahan dengan full card 2.0 ini betul-betul bisa memberikan kepastian kepada masyarakat yang akan mendapatkan haknya dalam bentuk BBM bersubsidi. Pengawasannya pasti kita pantau penggunaan ini karena ini kepentingan masyarakat banyak, jangan sampai ini salah sasaran. Bener nggak yang dapat kartu ini orang yang tidak punya kemampuan? Jangan sampai nanti mobilnya 10 dikasih 10 kartu. Ini kan sudah melanggar regulasi yang ada. Yang dapat subsidi orang ini kan orang tidak punya kemampuan. Fuel Card 2.0 ini diluncurkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Selain itu, penyaluran kartu ini untuk menghentikan perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Uji kelayakan angkutan penumpang dan barang atau uji KIR ini berlangsung di kantor Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Selasa siang. Di kantor ini uji KIR sudah menggunakan peralatan elektronik guna meminimalisir kesalahan saat uji dilakukan. Pemilik kendaraan senang sebab mereka bisa mengetahui kondisi kendaraannya termasuk tindakan yang harus dilakukan usai uji dilakukan. Lembar biru atau sertifikat dengan sampai hilang. Nah ya bagus untuk kita ngasih tahu apa kendala yang rusak-rusak itu kan kita bisa tahu. Sebelumnya kita tidak tahu ada kerusakan kita udah tahu. Walaupun kita ada kendala apa namanya itu perusahaan kita kembali lagi, tapi kan bagi kita lebih baik. Bisa tahu ada usaha apa. Lebih aman, kita tidak ada kendala apa-apa kalau jalan lebih aman. Tidak ada musibah apa, perjalanan kendaraan kita. Justru kita kesini kan lebih tahu kalau ada perusahaan apa. Ya alhamdulillah sukses, bagus. Bapak, manfaatnya apa Pak dengan uji KIR ini? Manfaatnya ya satu, istilahnya apa itu namanya, untuk perjalanan enak, ada pemeriksaan enak, jadi lebih praktis lah, gitu maksudnya. Oh iya. Uji KIR dengan peralatan elektronik ini selain untuk memastikan kelayakan, juga untuk meminimalisir angka kecelakaan yang disebabkan kerusakan peralatan kendaraan. Pengujian baknya dulu, kondisi kendaraan, terutama ukuran baknya, kemudian pengujian lampunya, ya pengujian lampunya apakah sandar atau tidak, termasuk pengujian remnya, pengujian bannya, pengujian juga kelayakan di bawah kendaraan. Tujuannya pengujian ini kan untuk mengetahui kelayakan kendaraan, karena kendaraan yang layak ini menjadi salah satu syarat utama keselamatan transportasi. Jadi kalau mobil itu tidak layak, kemudian melakukan kegiatan di jalan, tentu ini sangat berbahaya. Agar uji kendaraan ini diikuti oleh semua pemilik kendaraan, diterapkan sistem jemput bola. Pemilik kendaraan yang sudah kadaluarsa masa ujinya akan didatangi untuk menyampaikan pelaksanaan uji KIR kendaraannya. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Jadi kami di sini izin
Sejumlah warga Kabupaten Kutai Barat ini akan diberi bantuan oleh polisi. Bantuan dalam bentuk paket sembako yang akan dibagikan sebanyak 400 paket. Tujuannya untuk meringankan beban warga yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman menegaskan, bantuan ini rutin mereka lakukan. Kali ini sasaran bantuan yakni di Barong Tongkok, Long Iram, Melak, dan di festival acara adat. Sudah membantu ya, terima kasih banyak. Kita melaksanakan di 4 titik lokasi pembagian baksos terhadap masyarakat yang terkena dampak BBM. Kita bekerjasama dengan pihak TNI juga. Sekarang ini kami melaksanakan baksos di Polsek Barong Tongkok, di mana di 4 titik kami telah menyiapkan sekitar 400 paket untuk dibagikan di 4 titik. Ibu juga, mohon maaf. Penerima bantuan menyatakan sejak harga BBM melonjak, mereka kini sudah merasakan dampaknya. Dampak paling berat yakni kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Dampak yang masyarakat dapat semenjak naiknya BBM ini, sembako juga ikut naik. Bagi kami yang pekerjanya gitu-gitu aja, kayaknya sangat susah mau beli yang inilah itulah. Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, sembako diberikan pada warga yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.